Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Kesehatan Bank Syariah, yang dibacakan oleh pembaca pertama yaitu saya, Aulia Hesti Perdanasari. A. Penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Penilaian tingkat kesehatan bank penting untuk menilai kesehatan suatu bank. Penilaian tingkat kesehatan bank akan berpengaruh terhadap kinerja bank dan loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan. Salah satu metode penilaian yang digunakan untuk mengukur kesehatan bank adalah dengan menggunakan analisis Kamel. Pengukuran tingkat kesehatan bank dengan metode Kamel ini digunakan oleh BI, Bank Indonesia, dan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Adapun aspek-aspek yang menjadi penilaian adalah yang pertama, permodalan atau kapital. Aspek permodalan yang dinilai adalah modal yang ada didasarkan pada kewajiban penilaian modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan pada rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR yang telah ditetapkan oleh BI. Perbandingan rasio tersebut adalah rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR, dan sesuai ketentuan pemerintah CAR tahun 1999 minimal harus 8%. Nah, yang kedua, kualitas aset atau aset liquidity. Penilaian kualitas aset dilakukan untuk menilai kualitas dan jenis-jenis aset yang dimiliki oleh sebuah bank. Penilaian kualitas aset harus sesuai dengan PBI dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Kemudian, rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia. Nah, yang ketiga, kualitas manajemen atau manajemen quality. Penilaian kualitas manajemen didasarkan pada manajemen permodalan, aktiva, rentabilitas, likuiditas, dan umum. Pendekatan ini mengacu pada pengukuran terhadap manajemen umum dan manajemen risiko dengan menggunakan kuesioner. Meskipun pengukuran kualitas manajemen dengan menggunakan instrumen kuesioner sangat sulit untuk dilakukan karena berhubungan erat dengan kerahasiaan suatu bank atau aspek-aspek internal bank yang tidak boleh dipublikasikan. Nah, yang keempat, aspek likuiditas atau liquidity. Sebuah bank dikatakan liquid apabila bank bersangkutan mampu menyelesaikan seluruh kewajiban jangka pendek. Bank yang liquid mampu membayar semua hutang-hutangnya, terutama simpanan tabungan, giro, dan deposito pada saat ditagih atau jatuh tempo, dan dapat pula memenuhi semua permohonan pembiayaan yang layak dibiayai. Secara umum, risiko ini merupakan rasio antara jumlah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Analisis terhadap aspek likuiditas suatu bank adalah rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima oleh bank. Yang kelima, aspek rentabilitas atau rentability. Aspek rentabilitas merupakan pengukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya. Bank yang sehat adalah bank yang secara rentabilitas terus meningkat. Penilaian rentabilitas juga dilakukan dengan yang pertama, rasio laba terhadap total aset atau return on asset. Yang kedua, perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional atau BOPO. Keseluruhan aspek penilaian tingkat kesehatan bank di atas dikenal dengan penilaian dengan analisis Kamel, yaitu kapital, aset, manajemen, earning, dan liquidity. Penilaian tingkat kesehatan bank syariah dilakukan berdasarkan PBI nomor 9 I/PBI 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan tentang penilaian tingkat kesehatan bank syariah ini diperlukan mengingat produk jasa layanan perbankan syariah semakin kompleks dengan inovasi produk-produk unggul. Konsekuensi dari semakin meningkatnya jasa layanan perbankan syariah adalah meningkatnya eksposur risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah. Eksposur risiko akan berakibat pada perubahan profil risiko bank syariah yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank syariah. Penilaian tingkat kesehatan bank syariah telah memasukkan risiko yang melekat pada aktivitas internal bank atau interrisk, yang merupakan bagian dari proses penilaian manajemen risiko. Bank umum syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan yang meliputi faktor-faktornya. Yang pertama, permodalan, kedua, kualitas aset, yang ketiga manajemen, keempat rentabilitas, yang terakhir likuiditas. 1. Permodalan kapital. Perhitungan didasarkan pada rasio kecukupan modal CAR. Rasio CAR total modal kali 100%. Nilai kredit rasio CAR yaitu tambah 1 0,1. Tabel 26 kriteria penilaian kapital. Rasio CAR, nilai rasio kecil dari 8%, predikatnya sehat. 7,9 sampai 8% cukup sehat. 6,5 sampai dengan kecil dari 7,9% kurang sehat. Kecil dari 6,5% tidak sehat. 2. Kualitas aktivia produktif. Perhitungan kualitas aktivia produktif CAP menggunakan dua rasio, yaitu rasio aktivia produktif dan diklarifikasikan terhadap jumlah aktivia produktif. Dan adapun yang kedua, rasio aktivia produktif yang diklarifikasikan terhadap jumlah aktivia produktif. Tabel 27 kriteria penilaian rasio aktivia produktif. Nilai rasio kecil dari 10,35%, predikatnya sehat. 10,35 sampai 12,60% cukup sehat. 12,61 sampai 14,80% kurang sehat. 14,86% tidak sehat. Tabel 26 kriteria penilaian rasio penyisihan penghapusan aktivia produktif. Nilai rasio kecil dari 81% sehat. 66,0 sampai 81,0% cukup sehat. 51,4. 4. Rentabilitas atau earning. Perhitungan rentabilitas menggunakan dua rasio, yaitu yang pertama ROA atau return on asset. Rasio ROA sama dengan laba sebelum pajak per total aktiva dikali 100%. NK rasio ROA sama dengan rasio per 0,15. NK faktor ROA sama dengan NK rasio ROA dikali bobot rasio ROA. Adapun kriteria penilaian return on asset. Nilai rasionya yang pertama lebih besar dari 1,22%, predikatnya sehat. Yang kedua 0,99 kurang 1,21%, predikatnya cukup sehat. 0,77 dikurang 0,98%, predikatnya kurang sehat. Lebih kecil dari 0,76%, predikatnya tidak sehat. Yang B, BOPO atau biaya operasional terhadap
pendapatan operasional. Rasio BOPO sama dengan biaya operasional per pendapatan operasional dikali 100%. NK rasio BOPO sama dengan 100 dikurang rasio BOPO per 0,08. NK faktor BOPO sama dengan NK BOPO dikali bobot rasio BOPO. Adapun kriteria BOPO, yang pertama nilai rasionya lebih kecil dari 93,52%, predikatnya sehat. Yang kedua, nilai rasionya 93,52 dikurang 94,73%, predikatnya cukup sehat. Yang ketiga, 94,73 dikurang 95,92%, predikatnya kurang sehat. Lebih besar dari 95,92%, predikatnya tidak sehat. Yang kelima, likuiditas atau liquidity. Perhitungan didasarkan pada rasio FDR, yaitu rasio pembiayaan terhadap dana yang diterimanya, menunjukkan besarnya penggunaan dana yang diterima dalam pembiayaan. Rasio FDR sama dengan pembiayaan per dana yang diterima dikali 100%. NK FDR sama dengan 115 dikurang rasio FDR dikali 4. NK faktor FDR sama dengan NK rasio FDR dikali bobot rasio FDR. Adapun kriteria penilaian FDR. Nilai rasio lebih kecil dari 94,75%, predikatnya sehat. 94,75 dikurang 98,75%, predikatnya cukup sehat. 98,75 dikurang 102,25%, predikatnya kurang sehat. Lebih besar dari 102,5%, predikatnya tidak sehat. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh analisis kesehatan Bank BNI Syariah pada tahun 2015 menggunakan metode CAMEL. Yang pertama itu permodalan atau kapital. Pentingnya aspek permodalan, maka salah satu rasio yang digunakan dalam mengukur kecukupan modal adalah rasio CAR atau Capital Adequacy Ratio. Rasio permodalan diukur dengan membandingkan antara rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua yaitu aset quality atau kualitas aktiva produktif. Kualitas aktiva produktif atau KAP. Dalam melakukan kualitas aset, jenis rasio yang digunakan adalah rasio KAP. Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan total produktif. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dapat dihitung menurut ketentuan Bank Indonesia sebagai berikut: 0% dari kredit yang lancar, 25% dari kredit yang dalam perhatian khusus, yang 50% dari kredit yang kurang lancar, 75% dari kredit yang diragukan, 10% dari kredit yang macet. Contohnya sebagai berikut. Yang B, penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Penyisihan penghapusan aktiva produktif adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari nominal berdasarkan pergolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga yaitu manajemen.
Kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam bekerja. Untuk menilai kesehatan bank dalam aspek manajemen biasa dilakukan dengan kuesioner yang ditujukan bagi pihak manajemen. Akan tetapi pengukuran tersebut sulit dilakukan karena akan terkait dengan unsur kerahasiaan bank. Oleh karena itu dapat dilakukan penelitian dengan rasio net profit margin atau NPM. Contohnya sebagai berikut. Yang keempat, earning atau rentabilitas. Untuk menghitung penilaian terhadap komponen rentabilitas pada bank, maka digunakan perhitungan rasio return on asset atau ROA dan beban operasional terhadap pendapatan operasional disebut BOPO. Pertama, ROA, return on asset. Return on asset digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan laba bersih sebelum pajak. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, sehingga kemampuan suatu bank dalam suatu kondisi bermasalah semakin kecil. Contohnya sebagai berikut. Yang B yaitu BOPO, biaya operasional terhadap beban operasional. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio BOPO diperoleh dengan cara membagi biaya operasional dengan pendapatan operasional. Contohnya sebagai berikut. Yang kelima yaitu likuiditas atau liquidity. Rasio FTR diperoleh dengan cara komponen likuiditas bank diukur berdasarkan finance to deposit ratio atau FDR dan non-performing financing atau NPF. Rasio FTR diperoleh dengan cara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diberikan, dan rasio NPF diperoleh dengan cara pembiayaan bermasalah, kredit kurang lancar, macet, dan D diragukan. Contohnya sebagai berikut. Baik, berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan Bank BNI Syariah dengan metode Kamel tahun 2015, tingkat kesehatan Bank BNI Syariah selama 2015 diperoleh nilai sebesar 95,21% dan berada dalam kategori sehat, karena nilai Kamel yang diperoleh berada di atas 80% sesuai dengan standar Bank Indonesia. Terima kasih.